Baik teman-teman, kita lanjut ke part yang keenam ya, yang menurut saya sih ini lumayan penting, yaitu tentang A/B testing split test atau split testing ya disebutnya. A/B testing atau split testing. Nah, di awal-awal saya belajar Facebook Ads itu saya main hajar-hajar aja, main iklan aja ya. Ternyata nggak ada yang berhasil, dan ya malah rugi gitu kan. Nah, yang saya lihat di grup-grup Facebook Ads yang lain pun sama. Misalnya iklan terus mereka nggak dapat closingan, habis itu akhirnya menyerah di Facebook Ads dan seterusnya seperti itu. Nah, padahal harusnya kalau menurut saya sebelum beriklan itu kita harus melakukan yang namanya split testing dulu atau A/B testing dulu. Jadi kita benar-benar ngetes iklan kita, mana yang berhasil dan mana yang enggak gitu. Jadi skemanya itu seperti ini sih bentuknya, kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam sebuah campaign nanti teman-teman harus bikin cluster ad set. Nah, di part yang 5 kan kita udah panjang lebar ya bahas tentang ad set itu. Nanti dengan interest ya, bikin ad set dengan cluster interest seperti ini. Jadi misalnya dari interest-interest yang teman-teman sudah dapatkan dibikin beberapa ad set. Interest di sini ada 5 interest, sini ada 5 interest, di sini ada 5 interest, misalnya seperti itu. Jadi skema itu strukturnya itu seperti itu. Seperti ini, satu campaign dia bisa banyak ad set, di mana banyak ad set ini nanti dia akan bisa beriklan, membuat beberapa iklan seperti itu. Jadi kalau misalnya satu campaign itu dia ada 3 ad set, nanti ada interestnya juga, nanti ada di masing-masing ad set nanti akan ada iklan, ada kreatif istilahnya atau ada ads-nya. Nanti di sini artinya akan ada 45 iklan variasi yang bisa kita bikin. Nah, nanti masing-masing variasi iklan yang dibikin dibajetin masing-masing, dibajetinnya di bagian aset ya. Misalnya di sini per harinya 100.000. Nah, nanti Facebook akan menentukan iklan yang mana yang paling work atau yang menurut mereka paling berhasil, itulah yang akan mendapatkan budgeting yang paling besar. Nanti kita bisa lihat mana yang berhasil, mana yang tidak. Kan kita bisa lihat dari metriknya, mana yang page view-nya paling banyak, atau kalau misalnya teman-teman goals-nya ada conversion, mana yang purchase-nya paling banyak, kayak gitu. Jadi misalnya di antara 45 ada 5 iklan yang berhasil atau yang mendapatkan banyak purchase. Artinya 40 iklan sisanya itu kita kill, kayak gitu. Nah, biasanya sih kalau saya pribadi sih, ini kan beda-beda ya masing-masing orang. Kalau saya sih pribadi misalnya bikin 3 ad set, masing-masing bikin 3 iklan, artinya nanti akan ada 9 iklan yang saya running. Masing-masing nanti saya kasih budget misalnya 50.000. 50.000 saya jalankan selama seminggu. Nanti akan kelihatan tuh performa dari setiap iklan bagaimana. Dari 9 iklan tersebut biasanya sih ada 1 atau 2 yang berhasil, sisanya yang 7-nya ya udah saya kill atau saya matikan. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan split testing atau A/B testing. Ini sangat penting teman-teman pahami ya. Jadi sebenarnya sih mindsetnya ada di sini. Ya, beriklan di Facebook itu nggak sekali bikin langsung closing ya. Ada sih yang seperti itu berarti beruntung banget. Cuman kebanyakan itu kita harus melakukan testing. Nah, gimana nih caranya melakukan testing di Facebook Ads? Yuk kita masuk. Oke teman-teman, ini langsung contoh aja. Ini udah saya bikin yang baru aja, biar dikosongin aja dulu ya, supaya nanti nggak kelihatan iklan-iklan saya yang lain, supaya nanti bisa membedakan. Oke, kita langsung buat iklan aja, bisa dari sini. Ini ada yang belum dibayar. Oke, kemudian misalnya saya pengen langsung aja konversi ya. Saya pengen jualan. Kemudian kalau misalnya teman-teman dibuat uji A/B ya, ini namanya split testing ya. Ini langsung dihidupkan aja, ini otomatis akan untuk yang pengoptimalan biaya nanti dia akan mati gitu. Misalnya nama kampanye biarin aja lah konversi. Nah, ini variabelnya apa yang ingin diuji. Jadi ada 4 yang bisa kita uji, yaitu materi iklan, pengoptimalan penayangan,
pemirsa sama penempatan. Nanti Facebook algoritmanya akan menentukan apa yang akan kita testing. Nah, dalam kasus ini saya akan testing pemirsa karena materi iklan yang akan saya tes sekarang ini, akan saya contohkan ini sama aja materi iklannya sudah saya buat. Oke, misalnya saya pengen tesnya pemirsanya ya. Ini penempatan juga bisa di testing juga. Misalnya penempatan di di handphone kah atau di desktop kah yang lebih optimal, seperti itu nanti bisa kelihatan. Oke, kita coba yang pemirsa, kemudian kita lanjutkan. Ini seperti biasa bikin bikin iklan. Ini saya pengen arahkan ke WhatsApp misalnya. Pakai pixel. Oke, kita pilih iniannya ya, halaman pribadi saya. Oke, ini misalnya. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen mengarahkan ke WhatsApp, berarti nanti page-nya atau halamannya harus inian dulu, harus aktifasi untuk di-link-kan ke nomor WhatsApp-nya ya. Ini saya contoh aja, saya pengen mengarahkan ke WhatsApp karena saya pengen langsung jualan aja gitu ya. Nah, variabelnya ini pemirsa nih sudah yang mau di split testing. Kemudian ini kita bikin. Nah, ini adset-nya udah ada ya. Oke. Nih, udah ada set iklan A sama set iklan B. Oke, teman-teman, di part 5.3 kita udah belajar bagaimana nyari interest ya. Nah, kalau ini sudah saya lanjutkan sedikit sih. Mungkin teman-teman bikin interestnya jangan hanya sedikit kayak gini ya, tapi bikin ya sebanyak-banyaknya lah ya, sampai mendapatkan banyak super precise interest. Biasanya sih saya kalau misalnya udah dapat seperti ini, nanti saya akan bikin adset nih. Misalnya ini cluster adset pertama, adset kedua, adset 3, sama adset yang keempat. Nah, nanti biasanya sebenarnya setiap orang beda-beda sih untuk gimana cara bikin adset atau gimana cara mengklasterkan adset-adset yang ini. Kalau saya pribadi sih dari setiap adset setidaknya minimal ada 1 atau 2 super precise interest. Kemudian sisanya ini saya masukkan yang interest-interest yang biasa aja gitu sih. Boleh contoh, boleh juga tidak. Mungkin teman-teman bisa searching guru-guru Facebook Ads yang lain gimana caranya bikin cluster yang seperti ini ya. Oke, ini adsetnya sudah saya bikin, kemudian kita bikin adsetnya. Nah, ini set iklan A, set iklan B. Kemudian kita buat ini buat pemirsa yang baru. Nah, di sini Indonesia misalnya, kemudian yang ingin saya target iklan saya ini adalah produk diet ya, produk kesehatan. Nah, mungkin yang biasanya pengen diet usianya bukan di 18 ya, tapi di usia 25 sampai dengan 65. Kemudian saya tes dulu untuk laki-laki dan perempuan. Nanti tinggal kita lihat mana yang akan trafficnya paling banyak dari laki-laki atau perempuan. Oke, nah ini kemudian ini adalah interestnya. Inilah yang akan kita masukkan. Resepkita.com, kemudian resep makanan online. Nah, ini dia resep makanan online. Resep nggak ada ya. Kanan. Oke, nggak ada ya. Nggak ada, ini nggak ketemu. Entah kenapa, karena di audience insight di sini sebenarnya ada sih interestnya, cuman kenapa di sini nggak bisa masuk, nggak tahu ya. Cuman seperti itu poinnya. Ini tinggal kita masukin, udah selesai, kemudian kita konfirmasi. Oke, jadi adset yang pertama, kemudian adset yang kedua di sini. Kita buat pemirsa yang baru. Terus di sini seperti biasa saya masukkan di usia 25 sampai dengan 65, kemudian jenis kelamin biasa aja atau semuanya. Ini tinggal kita masukkan ini cookpad.com. Cookpad. Nah, ini dia. Cookpadnya kita masukkan. Sudah, terus ada lagi di sini dapur umami, saya masukkan.
Dapur umami saya masukkan. Oke, sudah saya konfirmasi. Oke, ini saya udah bikin 2 set iklan ya. Sudah, kita next aja. Selanjutnya seperti biasa, ini penempatan otomatis atau manual. Saya pengennya misalnya di Facebook aja. Di Instagram saya nggak mau, kemudian juga di Facebook aja kabar Belanda sama marketplace-nya. Boleh deh. Oke, ini udah, biarin, semuanya juga biarin. Udah, ini anggaran biaya harian kita tentukan misalnya 50.000 per hari. Ini ada estimasi kekuatan pengujian kurang dari 60%. Nah, ini tergantung dari biayanya. Misalnya saya taruh 100.000 per hari. Misalnya kayak gitu ya. Sudah. Nah, biarin aja. Ini durasi 4 hari. Ini pengujian selama 4 hari nanti akan menghabiskan uang sebesar 400.000 untuk ngetes. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah, baru kita masuk ke iklannya. Ini nama iklannya misalnya Smart Detox. Oke, kemudian selanjutnya seperti biasa kita ambil kreatifnya atau ads-nya atau iklannya. Nah, ini saya ambil sebagai contoh aja lah ya. Yang inilah misalnya. Cuman tentunya teman-teman jangan seperti ini ya. Jangan seperti ini ya, otomatis potong menjadi persegi. Ini saya hanya untuk mempercepat aja sih. Untuk mempercepat contoh aja. Oke, teks utamanya seperti biasa, dapatkan tubuh sehat ideal. Kayak gitulah. Hubungi saya. Cepat. Jangan gitu ya. Hubungi saya. Gitu aja. Oke, ini udah judul ngobrol di WhatsApp, sudah semuanya. Oke, iklannya juga sudah semuanya, tinggal kita konfirmasi. Sekali lagi untuk iklan teman-teman bikin di canva.com. Ini saran saya, di canva.com itu udah banyak sekali untuk template-templatenya. Untuk bikin iklan kayak misalnya di sini udah ada desain-desain templatenya. Di iklan ini udah ada iklan Facebook seperti itu ya. Teman-teman bisa manfaatkan canva.com untuk membuat sebuah iklan di Facebook. Ini template-nya udah banyak, udah bagus-bagus kayak gitu. Mungkin teman-teman juga bisa desain sendiri. Ini saya hanya contoh aja. Oke, ini sudah, kita lanjutkan. Oke. Baik teman-teman, nah di sini kita udah kelihatan ya. Nah di sini adalah campaign-nya itu saya namakan konversi. Nah dari campaign ini kalau misalnya kita klik, di sini akan ada set iklan. Di sini ada 2 set iklan, kemudian di sini akan ada ada 2 iklan juga. Artinya saya punya iklan 4 kayak gitu. Jadi di setting seperti itu, anggarannya 50.000 per hari. Baik teman-teman, seperti itu untuk A/B testing atau split testing cukup mudah, cuman inilah yang paling mengkhawatirkan, bukan mengkhawatirkan ya, yang paling penting dan yang paling perlu dilakukan. Karena biasanya pada saat kita pertama kali beriklan itu kita masih takut-takut untuk mengeluarkan cost iklan ya. Padahal di dalam sebuah bisnis iklan itu costnya yang paling mahal. Kalau menurut saya sih yang paling mahal. Kita lihat aja perusahaan-perusahaan besar itu kalau misalnya di acara-acara televisi ya, hitunglah misalnya hitam putih. Itu untuk menaruh logo gelas di meja aja itu mereka bisa keluar uang, biaya iklan itu berapa, itu gede banget. Nah, di Facebook ini kita hebatnya adalah kita modalnya bisa kita minimalisir dengan A/B testing seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya ini kan saya udah jadi nih 1 campaign, kemudian 2 adset sama 1 iklan. Nanti kita akan lihat performanya, mana yang dia mendatangkan penjual atau pembelian dari iklan tersebut. Dan kalau misalnya yang sudah tidak mendatangkan, itu nanti tinggal kita kill aja. Jadi misal nih adset atau set iklan yang berhasil adalah yang ini, kemudian yang ini tidak berhasil. Berarti yang ini yang bawah nanti saya akan matikan seperti ini. Udah, nanti dia otomatis akan mati. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari adset yang ini, ternyata untuk yang iklan 1 set iklan ini dia hanya berhasil 1, nanti yang salah satunya juga akan dimatikan. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah yang namanya
split testing atau A/B testing. Jadi ini bisa dilakukan di Facebook Ads. Nah, nanti di part yang ketujuh kita akan langsung study case aja deh supaya nanti teman-teman ada gambaran ya gimana caranya dari awal sampai akhir beriklan di Facebook. Kita ketemu lagi di part yang ketujuh.